Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita masih pada pembahasan sebelumnya, yaitu bab tahrimin niyah 'alal mayyit. Bab tentang larangan meratapi mayat. Karena musibah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang apabila dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan suatu musibah, salah satunya adalah musibah kematian, maka hendaknya dia bersabar, dia menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun menangis, boleh menangis, tapi sewajarnya, ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya dikeluarkan, ya, ketika menangisi mayat. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Malik, ya, Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, seorang wanita yang dia meratapi mayat, ya, jika dia tidak bertobat, ya, dari perbuatannya, ya, sebelum dia meninggal, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dan dia dalam keadaan memakai pakaian, ya, yang terbuat dari bahan yang panas berwarna hitam. Wadir'un min jarobin, dan dia memakai pakaian juga yang penuh dengan hal yang akan merusak kulitnya, membuat dia tidak tenang karena azab tersebut. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Asid bin Abi Asid at-Tabi'i an imra'atin minal mubayyi'at qalat. Dari seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in namanya Asid bin Abi Asid, bukan Usaid, tapi Asid bin Abi Asid. Beliau mengatakan dari seorang wanita, ya, sahabat yang pernah ikut baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut berkata, qalat, "Kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi." Ya, bahwa dahulu di antara hal-hal yang kami membaiat, ya, Rasulullah SAW dalam hal yang ma'ruf,
yang kami baiat beliau dalam hal yang ma'ruf tersebut, yaitu alla na'siya fihi, yang mana kami ya dalam baiatnya kami berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat pada Rasulullah dalam hal yang dilarang. Ya, kata beliau, alla nakhmisa wajhan, bahwa ketika ada musibah, ya, kami tidak akan mencabik-cabik wajah kami. Ya, mencabik-cabik wajah sampai melukai wajahnya. Jadi ini termasuk yang dibaiat oleh mereka para wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alla nakhmisa wajhan. Oh, kami tidak akan mencabik-cabik wajah. Yani wala nad'u wailan. Dan kami tidak akan, yani ketika menangisi mayat, tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang berupa wail, bahaya, kecelakaan, ya, kebinasaan. Ya, itu kami berjanji untuk tidak mengucapkannya. Wala nasyuqqa jaiban. Demikian pula kami dalam baiat tersebut berjanji untuk tidak menyobek-nyobek pakaian. Yani ketika ada musibah, ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pada pertemuan yang lalu, ya, wala nasyuqqa jaiban, dan kami tidak menyobek-nyobek pakaian kami karena musibah, ya, karena menangisi mayat, kemudian sampai misalnya menyobek bajunya. Kami berbaiat untuk tidak melakukan hal tersebut. Wa alla nanthura sya'ran, dan kami juga membaiat untuk tidak mencabik-cabik kepala kami, rambut-rambut kami, mencabut-cabut rambut kami. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan sanad yang hasan. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika membaiat para wanita, ya, yang mana mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membaiat mereka itu, ya, dan wanita-wanita itu membaiat Rasulullah SAW dalam hal-hal yang bahwa mereka akan menjauhi, ya, tidak akan melakukannya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang banyak atau kebanyakan dilakukan oleh wanita. Ketika ada orang meninggal, ya, ini pada umumnya yang paling menangisi mayat itu adalah para wanita. Ya. Mereka yang meratapi kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat, ya, karena dia dalam keadaan, atau mereka para wanita itu dalam keadaan yang tidak terkendalikan. Entah karena kejahilan atau karena perasaan atau yang lainnya. Makanya di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membaiat para wanita itu, ya, bahwa mereka tidak akan melanggar baiat mereka terhadap Rasulullah SAW, yang mana di antara isi baiat mereka itu adalah, ya, tatkala ada musibah, jika mereka menangisi mayat, mereka tidak akan mencabik-cabik wajah mereka, tidak akan melukai wajah-wajah mereka. Kemudian tidak akan mengucapkan kalimat al-wail, binasa, celaka, dan seterusnya. Yang itu menunjukkan seorang yang, ya, seakan-akan, ya, tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka membaiat untuk tidak menyobek baju ketika menangisi mayat, ketika terkena musibah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian wa'alla nanthura sya'ron. Yang keempat, bahwa mereka tidak akan mencabut-cabut rambut mereka. Ya, karena menangisi mayat, karena kondisi yang tidak menguasai diri sampai mereka mencabut-cabut rambut-rambut mereka. Nah, ini semua mereka membaiat Nabi SAW untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Ya, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, adapun yang hadis ini tentu memberikan kepada kita ini pelajaran-pelajaran, ya, yang baik, pelajaran-pelajaran yang mulia, ya, tentang musibah yang menimpa seseorang.
Ya, musibah menimpa seorang, hendaknya dia tuh bersabar. Ya, tidak ada manusia yang luput dari cobaan, tidak ada manusia yang luput dari ujian. Ya, salah satunya adalah dengan Allah menguji seorang hamba dan kekurangan jiwa, yaitu dengan kematian. Ya, dengan kematian. Maka kewajiban seorang ketika dia ditinggal mati oleh orang yang dicintainya adalah dengan bersabar. Menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini, ya, jadi hukumnya haram, ya, melukai wajah, ya, mencabut-cabut rambut, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat wail, celaka, binasa, ya, demikian pula menyobek-nyobek baju, ya. Ini semua hal-hal yang dilarang. Hukumnya haram, ya. Hukumnya adalah haram. Kemudian juga kita melihat dalam hadis ini bahwa para wanita-wanita itu membaiat Rasulullah SAW, ya, bahwa mereka dalam baiat mereka akan meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka membaiat beliau untuk taat kepada beliau, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan perintah-perintahnya itu dikerjakan dan larangan-larangan beliau ditinggalkan. Jadi inti dari hadis ini dan diperingatkan bagi kaum muslimin, kaum muslimat, apabila seorang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan kematian, maka bersabarlah, ya. Tidak ada manusia yang tidak mati, semua akan mati, ya. Maka dari itu hendaknya bersabar ketika diuji oleh Allah taala dengan musibah kematian. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qal ma min mayyitin yamut fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabalah wa sayyidah aw nahwa dhalika illa wukila bihi malakani yalhazanihi, ya, yalhazanihi, ahakadha kunta. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang meninggal, ya, tidaklah seorang meninggal lalu ada orang-orang yang menangisinya, ya, dan mengucapkan kalimat-kalimat meratapi mayat ini dan mengatakan ya jabalah wa jabalah wa sayyidah. Ini menyebutkan sifat-sifat si mayat ini, ya, bahwa dia ibarat orang yang kuat, dia adalah orang yang memberi nafkah pada mereka, dan yang lainnya, au nahwa dzalika, atau kalimat-kalimat seperti itu, ya. Maka ketika dia dimasukkan dalam kubur, itu akan datang dua malaikat, ya. Ukila bihi malakan yalhazanihi. Ya, yalhazanihi artinya dua malaikat datang dan mendorong mayat itu. Ya. Apa kamu dulu seperti ini? Ini kamu wasiatkan, kamu ajarkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa meratapi mayat adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya, kalaupun seorang menangis, cukup dengan menangisi mayat itu, tetapi tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang hamba dengan kematian, itu semua ada hikmahnya di balik itu. Semua ada hikmahnya di balik, ya, kematian tersebut. Nah, terkadang manusia ketika ditinggal mati oleh orang yang menjadi orang yang menjadi
eh, yang selalu yang menafkahkannya, ya, menjadi tulang punggungnya, ya. Jadi manusia ketika seorang meninggal dan orang itu menjadi tulang punggungnya dalam kehidupan, dalam cari nafkah, itu mereka tidak mampu menguasai diri mereka ketika ditinggal mati oleh orang tersebut. Sehingga keluarlah kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang yakni menyebutkan tentang orang tersebut, ya, bahwa dia sebagai tulang punggung, dia sebagai orang yang ini dan itu dan seterusnya. Nah, ini semua kalimat-kalimat yang dilarang, tidak dibenarkan dalam menangisi mayat tersebut. Jadi hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yang dengan hadis-hadis sebelumnya yang kita bahas tentang tidak boleh meratapi mayat dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang uh, tidak sepatutnya diucapkan. Nah, kemudian dianjurkan kepada seorang hamba untuk dia berlepas diri dari perilaku seperti ini. Artinya dia tidak boleh mewasiatkan kepada orang yang hidup, jika aku mati, ya, kalian ratapi aku. Tapi justru dia hendaknya berlepas diri. Aku berlepas diri dari orang-orang yang meratapi mayat. Ya. Jadi dia melarang mereka, mewasiatkan mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi kalau dia orang yang tahu betul bahwa di antara keluarganya ada orang-orang yang meratapi mayat. Maka hendaknya dia berpesan. Sebelum dia meninggal, dia berpesan untuk tidak dilakukan hal tersebut terhadap dirinya. Ya, dan dia berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, dari perbuatan ya meratapi mayat itu. Sehingga dengan demikian dia itu selamat. Sebab kalau tidak, ya dia akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT ketika dia di dalam alam barzakh. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi, huma bihim kufrun." Ada dua perangai, ya, pada manusia yang jika mereka lakukan dua perangai ini, ya, ini sebuah kekufuran, ya. Ya, kekufuran artinya ini kufrun duna kufrin. Bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Ya, itnatani finnasi. Ada dua perangai yang ada pada manusia, ini yang ada dalam riwayat yang lain, pada umatku yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku, ya. Yang mana dengan dua hal tersebut bisa menyampaikan kepada kekufuran, ya. Tapi kufur yang dimaksud sini adalah kufur duna kufrin. Ya, ini bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islamnya, dari imannya. Kedua hal tersebut, yang pertama, at-ta'nu fin nasab. Ya, mencela nasab orang lain. Ya, mencela nasab orang lain. Kemudian an-niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua, niyahah, yaitu meratapi mayat. An-niyah 'alal mayyit. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan ini cabang-cabang kekufuran. Ya. Menikah, mencela nasab seseorang, ya, atau nasabnya sendiri misalnya, ya, dia mencela, ya. Ini termasuk perbuatan, ya, yang tidak dibenarkan. Yang kedua adalah an-niyahah, yaitu meratapi mayat dengan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan. Nah, dua perangai ini, ya, adalah bagian dari kekufuran. Cabang-cabang dari kekufuran. Meskipun pelakunya tidak kafir keluar dari Islam. Ya. Maka dari itu kita harus melihat, ya, dalam hal tentang keturunan. Semua kita ini adalah dari keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Rasul alaihissalam menyebutkan tidak ada kelebihan
Ya, orang Arab atas orang selain Arab, karena semua tercipta dari diciptakan oleh Allah Ta'ala dari kakek mereka itu Adam alaihissalam. Ya. Maka menikam, mencela nasab seseorang, ini termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya. Manusia tidak dilihat dari keturunannya, tapi dilihat daripada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, inilah kelebihan Islam. Ya, Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Ya. Karena Islam memandang sama, semua hamba-hamba Allah ini sama. Ya. Yang membedakan mereka hanya ketakwaan mereka. Yang membedakan mereka adalah iman mereka pada Allah dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang ketika itu tertarik kepada Islam, ya, bahkan daripada budak-budak banyak masuk Islam dan yang lainnya karena mereka itu ya dengan ajaran Islam yang demikian mulia itu ya menyamakan derajat manusia. Ya, jadi tolak ukur tentang kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari garis keturunannya, tidak dilihat dari hartanya, ya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia dari keturunan yang dianggap rendah, maka dialah yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya seorang yang dilahirkan dari keturunan yang mulia, namun dia tidak beriman pada Allah Ta'ala, ya dia tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, maka tidak ada artinya nasab keturunannya itu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami betul tentang masalah nasab ini. Maka kita tidak perlu bangga dengan nasab kita. Ya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita menjadi orang-orang muslim. Ya, kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Kita bersyukur. Adapun garis keturunan, ya, tidak berpengaruh pada diri seseorang. Ya, selama dia bertakwa pada Allah Ta'ala, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang dia diperlambat masuk surga oleh amal perbuatannya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh karena nasab keturunannya. Jadi di akhirat nanti, ya, ketika Allah menghisab manusia, ya, itu yang dihisab oleh Allah Ta'ala bukan garis keturunannya. Yang dihisab oleh Allah adalah amal perbuatannya. Ya, itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka barang siapa yang dia terlambat, ya, dalam masuk surga karena amal perbuatannya yang jelek ketika di dunia misalnya, maka dia tidak akan bisa dipercepat masuk surga hanya karena nasab keturunannya. Ya. Dia tidak bisa dipercepat untuk masuk surga hanya karena nasab keturunannya. Karena pada saat itu Allah tidak melihat semuanya itu. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala, dihisab oleh Allah Ta'ala, ditimbang oleh Allah Ta'ala adalah amal seseorang. Ya. Kemudian bab yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babun nahyi an ityanil kuhan wal munajjimin wal arraf wa ashabir ramal wa tawariq bil hasa wa bil syair wa nahwi dhalika. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita, ya, ini termasuk bagian dari tauhid, bagian dari akidah, ya. Karena seorang mukmin dia itu ya betul-betul bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia bertawakal pada Allah, dia berharap pada Allah. Ya.
Nah, bab ini mencakup larangan dari mendatangi para dukun, ya, para dukun, ya, para ahli nujum, ya, munajimin yang disebut dengan ahli nujum, kemudian al-arraf atau urraf, tukang ramal, ya, atau orang-orang yang yakni ketika mereka ya berbicara sesuatu seakan-akan mereka itu tahu, entah dengan membuat garis, ya, atau dengan melihat bintang atau yang lainnya. Dari hal-hal yang sebetulnya tidak ada pengaruhnya kepada nasib seseorang, ya. Karena kebanyakan orang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, kepada orang yang ahli nujum, munajim, dan yang sejenis mereka itu untuk mereka mengetahui, ya, tentang apa yang terjadi, ya, di masa akan datang, bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya, ya, apakah nasibnya ini mujur atau sial, baik atau buruk, dan seterusnya. Ya. Ini semua perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau seorang mempercayai hal-hal seperti ini, mendatangi dukun, tukang sihir, peramal, ya, dan yang lainnya, kemudian mempercayai apa yang diomongkan oleh mereka, maka ini adalah suatu perbuatan syirik. Syiriknya bukan sekedar syirik kecil, syirik besar. Ya. Syirik besar. Nah, oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab ini, ya, supaya seorang, ya, sebagai orang bertauhid pada Allah Ta'ala, orang beriman pada Allah Ta'ala, jangan sampai melakukan hal-hal yang akan merusak akidahnya, merusak tauhidnya, ya, jangan sampai. Karena Islam adalah agama tauhid, ya. Seorang harus benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pertama hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Ada beberapa orang, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan. Orang-orang yang ngaku mengetahui yang gaib, ya, para dukun, ngaku tahu sesuatu barang yang hilang di mana, dia tahu, ngaku tahu, ya. Itu kuhan. Mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kahin ini, para dukun itu. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, laisu bisyai'in. Mereka para dukun itu tidak ada apa-apanya. Laisu bisyai'in. Faqalu ya Rasulullah, maka orang-orang itu bertanya, wahai Rasulullah, innahum yuhadithuna ahyanan bisyai'. Kadang-kadang mereka, wahai Rasulullah, menyampaikan kepada kami sesuatu, ya, fayakunu haqqan, dan apa yang mereka sampaikan itu ternyata terjadi, menjadi realita, menjadi kenyataan. Apa yang mereka omongkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinni. Ya. Jadi kalau misalnya di antara yang mereka omongkan itu benar, itu adalah kalimat, ya, kalimat yang benar yang dicuri oleh syaitan, oleh jin, ya. Fayaqurruha fi udhuni walihi. Kemudian apa yang dia curi dari berita itu dari langit, ya, disampaikan kepada walinya, ya, kepada dukun, peramal, dan seterusnya.
Sampaikan di telinga mereka. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadbah. Maka mereka, ya, para dukun itu yang tadi mendapat berita, ya, satu yang benar, mereka olah berita itu sehingga dicampuri dengan 100 kedustaan. Yang benar hanya satu, yang 100 itu dusta. Yang 100 itu bohong. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kemudian dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa sahab. Sesungguhnya para malaikat itu turun di awan. Al-anan di awan. Fatadhkurul amra. Kemudian malaikat itu menyebut satu perkara. Ya. Qudhiya fis sama. Malaikat itu berbicara satu hal yang sudah diputuskan di langit oleh Allah Ta'ala. Ya. Fayastariqus syaitanu sam'a. Maka ada syaitan yang dia mencuri berita itu. Ya. Fayasma'uhu. Sehingga dia pun mendengar, ya, apa yang diucapkan oleh malaikat itu. Ya. Fayuwahihi ilal kuhan. Lalu apa yang dia dengar dari malaikat itu, dia wahyukan, dia sampaikan, ini syaitan tadi menyampaikan kepada para dukun. Ya. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadbatin. Maka para dukun itu nanti, ya, mereka berdusta dengan 100 kebohongan. Min indi anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Ya. Nah, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, ketika Allah memutuskan sesuatu di langit, apa yang Allah putuskan, itu ada di antara syaitan, ya, yang mencuri berita. Ya. Berita ini benar, tapi dibumbui oleh para syaitan, oleh para dukun dengan 100 kebohongan. Ya. Satu yang benar, yang lainnya bohong. Makanya kadang-kadang apa yang mereka ucapkan itu benar. Karena itu berita yang dicuri oleh syaitan, kemudian disampaikan kepada para dukun itu. Ya, dukun itu walinya syaitan. Para dukun wali syaitan. Sehingga mereka seakan-akan mengetahui yang gaib. Ya. Padahal satu yang benar, yang 100-nya atau 99-nya adalah penuh dengan kebohongan. Nah, hadis ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Yang pertama, tahrim ityanil kuhan. Haram mendatangi dukun. Ya. Jadi hukum mendatangi dukun adalah haram. Kemudian yang kedua, ya, peringatan keras. Ya. Dalam hadis ini mengandung peringatan keras dari membenarkan perkataan para dukun. Tidak boleh membenarkan apa yang disampaikan oleh para dukun itu. Meskipun terkadang yang mereka ucapkan itu benar. Bagaimana dalam hadis ini tadi. Satu yang benar, 100-nya penuh dengan kebohongan. Jadi kita tidak boleh percaya. Jangan tertipu, jangan terperdaya dengan omongan dukun, ya, yang bertepatan itu benar. Karena ada syaitan yang mencuri berita, kemudian menyampaikan pada dukun tersebut. Kemudian dibumbui berita itu dengan kebohongan-kebohongan. Hingga satu yang benar, yang lainnya adalah bohong.
Kemudian bahwa syaitan itu dia juga mengambil wali dari golongan manusia yang dicintainya, ya, disukainya. Jadi ada dari golongan jin yang senang kepada manusia. Dijadikan manusia sebagai wali kekasihnya. Ya. Jadi ini terjadi. Contoh disebutkan dalam hadis ini adalah para dukun itu. Para peramal. Ya, itu adalah wali-wali syaitan. Kemudian dahulu di zaman jahiliyah, para syaitan itu mereka menempati di beberapa tempat di bawah langit ini untuk mencuri berita. Ya. Mencuri berita dari langit. Namun setelah diutusnya Rasulullah SAW, ya, maka ya, mereka tidak bisa lagi mencuri berita. Setiap mereka akan mencuri berita, mereka dilempari dan bintang-bintang oleh Allah Ta'ala. Atau oleh para malaikat. Ya, jadi zaman jahiliyah dahulu mereka mencuri berita. Mereka punya tempat-tempat di bawah langit ini untuk mereka mendapatkan berita itu. Ya, kalau dapat berita disampaikan kepada walinya di bumi ini. Kemudian walinya tadi menyampuri dengan kedustaan-kedustaan. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala, maka setiap syaitan atau jin yang ingin mencuri berita itu dilempari dengan bintang. Ya. Dilempari dengan bintang-bintang. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, dari Safiyah binti Abi Ubaid. Beliau mendapat informasi dari salah seorang istri Rasulullah SAW. Ya, radhiyallahu anha. Tidak disebutkan siapa istri ini. Ya, jadi Safiyah binti Abi Ubaid mendengar dari salah seorang istri Rasulullah SAW, ya, radhiyallahu anha, ya, bahwa sang istri tersebut mengatakan Nabi SAW bersabda, man ata arrafan, siapa mendatangi tukang ramal, ya, yang ngaku-ngaku dia tahu yang gaib, yaitu arraf, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepada tukang ramal itu tentang sesuatu, ya, atau orang yang ngaku diri yang mengetahui yang gaib, fasaddaqahu, dia tanya kemudian diberitahukan dan dia membenarkan ucapan orang tersebut, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dia terima sholatnya selama 40 hari. Nah, ini sanksi dari orang yang mendengar atau mempercayai omongan para arraf, para tukang ramal, ya, para dukun, ya. Apabila seorang mendatangi mereka kemudian bertanya sesuatu, kemudian mereka menginformasikan sesuatu dan dipercaya sesuatu ini, maka yang bertanya ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Nah, arraf itu orang yang ngaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Misalnya ada barang curian, ada barang seorang hilang, curi. Kemudian orang datang kepada arraf ini.
Oh, dia bilang barangmu ada di sini. Barang curianmu ada di sini. Ya, ini namanya arraf. Ya. Kemudian ada lagi contohnya para peramal. Yang kemudian dan itu sampai zaman kita ini, bagian orang datang kepada mereka, para dukun, para tukang peramal itu, ditunjukkan nanti dibuka telapak tangannya. Dilihat garis-garis yang ada di telapak tangan ini. Kemudian dia putuskan, oh nanti kamu begini, nanti kamu begitu, ya. Nasibmu begini, rezekimu begini dan itu. Ini semua syirik billah. Tidak boleh seorang mempercayai. Ya. Tidak boleh seorang melakukan hal ini atau percaya membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Perbuatan syirik billah. Ya. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, larangan mendatangi para dukun itu. Atau para tukang ramal. Yang meramal tentang nasib manusia. Padahal dia nasibnya sendiri dia tidak tahu. Ya. Dia hanya bisa menipu orang, ya, membohongi orang lain untuk dapat duit. Ya. Coba tanya tentang dirinya. Kamu nasibmu seperti apa sih kira-kira? Dia tidak akan bisa menjawab. Kalaupun dia jawab, dia bohong. Makanya orang mukmin, orang beriman, Allah berikan kepada keimanan, hidayah, taufik, ya, agar dia kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Allah berikan akal yang sehat, supaya dia berpikir. Ya. Nah, maka kita sangat menyayangkan, ya, sebagian kaum muslimin yang masih percaya hal-hal seperti ini. Ya, percaya kepada hal-hal seperti ini. Kalau seorang pernah melakukannya, bertobatlah. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya, mungkin ada orang sebelum dia tahu tentang tauhid, sebelum dia tahu tentang sunnah, dia melakukan hal ini. Mendatangi para paranormal, para dukun, ya, tukang ramal, dan yang sejenisnya. Dia bertanya hal-hal yang tentang masa depannya misalnya. Ya, maka kalau ada yang melakukan demikian, segera bertobat. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya, dan jangan percaya dan omongan mereka itu. Ya, jangan dipercaya. Ya, mereka tidak tahu yang gaib. Ya. Setiap orang tidak tahu apa yang terjadi besok hari. Ya. Allah yang maha mengetahui. Ya, Allah yang maha mengetahuinya. Kemudian apabila, ya, seorang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Arti dia kalau percaya, mengiyakan, membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, arti dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan demikian, amal-amal kebaikannya akan gugur. Naudzubillah. Sholatnya, ibadahnya gugur karena percaya kepada orang-orang itu. Kemudian orang yang mendatangi, ya, tukang ramal, kemudian dia sebutkan dalam hadis ini, dia bertanya kemudian dibenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal itu, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Pertanyaannya, ketika seorang melakukan hal ini, dia datang kepada tukang ramal, kepada dukun, kemudian dia membenarkan. Pertanyaannya, ketika Rasulullah mengatakan, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari.
Pertanyaannya, apakah dia tetap wajib sholat atau tidak? Jawabannya tetap wajib sholat. Tidak boleh dia mengatakan, waduh, ya untuk apa aku sholat? Ya. Jelas sholatku tidak diterima oleh Allah. Ngapain aku sholat? Ya, tidak. Tapi dia tetap mengerjakan sholat itu. Ini sebagai sanksi baginya. Kalau dia meninggalkan sholat selama 40 hari, berarti dosanya semakin besar. Dosanya semakin besar. Ya, kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa ilman minan nujum, ya, iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zad. Ya. Jadi artinya bahwa barang siapa yang dia mengambil, mempelajari bagian dari ilmu tentang perbintangan, yang itu nanti kaitan dengan ramalan-ramalan, ya, berarti dia telah mengambil, ya, ilmu sebagian dari salah satu cabang dari ilmu-ilmu sihir. Padahal jelas mempelajari ilmu sihir hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ya. Semakin dia percaya kepada, ya, apa yang diambilnya dari ilmu nujum itu, berarti dia semakin jauh dari keimanannya, semakin bertambah ke pengingkaran kekufurannya atau kesyirikannya. Ya. Zada ma zada. Nah, jadi hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tidak bolehnya seorang, ya, dia itu mempelajari atau mengambil, ya, manfaat dari ilmu nujum atau ilmu sihir. Ya. Karena sihir ini bagian dari amalan yang membinasakan seorang. Ya, minasab ilmu biqat. Ya, salah satu dari 7 yang membinasakan seorang hamba yaitu mempelajari ilmu sihir. Ya. Kemudian juga hadis ini mengandung larangan dari ilmu nujum. Ya, karena ini adalah dari ilmu nujum itu bermacam-macam. Ya. Karena salah satu dari ilmu nujum itu adalah salah satu dari sihir itu adalah ilmu nujum. Ya, jadi ini tidak dibolehkan seorang mempelajari, ya, ilmu nujum. Kemudian larangan membenarkan orang-orang yang sok tahu tentang nasib orang di masa depan. Ya. Bagaimana yang dijelaskan tadi, ada orang misalnya buka tempat di depan, di emperan jalan, kemudian dia duduk, seakan-akan dia mengerti yang gaib. Ada orang lewat, ditawari, ada yang untuk membuka telapak tangannya, kemudian melihat dengan ilmu perbintangan itu. Ya. Hingga kemudian orang itu percaya misalnya, maka ini perbuatan yang dilarang. Tidak dibolehkan. Ya, tidak dibenarkan seorang mempelajari ilmu ini untuk kemudian meramal tentang manusia. Dan itu masih ada sampai sekarang ini. Ya, bintang-bintang itu. Ilmu perbintangan. Nanti ditulis bintang ini, orang bintang ini minggu ini, ya, rezekinya banyak. Ini nanti ada kena musibah, nanti ada ujian, ini dan itu. Semua itu adalah dusta. Tidak boleh seorang percaya kepada hal tersebut. Ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa ilmu falak itu berbeda dengan ilmu nujum. Ilmu falak itu adalah ilmu mempelajari tentang, ya, perjalanan bintang-bintang itu, kemudian apa namanya, perputaran bintang, perputaran angin, ya, itu tidak dilarang dalam Islam, ya, tidak dilarang dalam Islam. Makanya ketika ada misalnya berita yang tadi televisi atau yang lainnya
bahwa cuaca hari ini begini, ya akan turun hujan dan lain sebagainya, itu setelah dipelajari, ya. Dan kita pun tidak boleh percaya 100%, ya. Namun ini ilmu falak itu hal yang tidak dilarang dalam agama. Beda dengan ilmu nujum. Ilmu nujum itu cenderung kepada kesyirikan. Cenderung kepada kesyirikan. Ya, dengan melihat bintang-bintang itu kemudian menyebutkan nasib seseorang, ya, nasib seseorang. Ini jelas perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan ilmu, ya, yang kita sering dengar misalnya perakiraan cuaca. Itu dipelajari oleh ahli-ahli itu. Perjalanan angin, ya, kencangnya angin, kerasnya angin, ke arah mana, ke arah yang dipelajari. Dan itu ada ilmunya. Ya, jadi ilmu falak itu insya Allah tidak, itu berbeda dengan ilmu nujum. Ya, jangan disamakan. Kemudian hadis yang berikutnya, an Muawiyah bin Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qal, dari Muawiyah Ibn al-Hakam, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyatin. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang baru keluar dari kejahiliaan kepada Islam. Ya. Aku orang yang baru keluar dari kejahiliaan kepada Islam. Waqad Allah Ta'ala bil Islam. Dan Allah Ta'ala telah membawa Islam ini. Wa inna minna rijalan yatunal kuhan. Dan sungguhnya di antara kami ini ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Maka kata Nabi SAW, fala ta'tihim. Jangan kamu datangi lagi mereka. Jangan kamu datangi lagi mereka. Setelah kamu meluk Islam, ya, jangan datangi mereka. Qultu aminna rijalun yatatayyarun. Kata Muawiyah bin Hakam, dan di antara kami ada juga orang-orang yang yatatayyarun, yaitu menganggap sial. Kalau melihat sesuatu, ya, itu mereka menganggap itu sial. Ya. Misalnya seorang keluar dari rumahnya, yang pertama kali ditemui orang yang minta-minta, itu dianggap sial. Waduh, ini kok kayak gini, aku udah jadi pergi ah. Kenapa? Begitu keluar dari rumah, yang dilihat orang yang minta-minta, itu dianggap sial. Berarti nanti dianggap kerjaannya tidak bakal berhasil. Ini contoh, ya. Wa min rijalun yatatayyarun. Qal dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim. Kata Nabi SAW, itu adalah hal yang mereka dapati, ini yang terlintas, terbesit dalam dada-dada mereka. Fala yasudduhum. Maka jangan sampai apa yang mereka lihat itu, kemudian mereka menganggap sial, jangan sampai hal itu menghalangi mereka dari melanjutkan niatnya. Ya. Jangan sampai. Bagaimana yang saya katakan tadi, seorang keluar dari rumahnya akan bekerja, ya, akan pergi suatu tempat. Ketika keluar dia melihat bertemu dengan orang fakir, tukang minta-minta. Lalu dia, wah, ini aku bakal sial, bakal tidak berhasil kerjaanku. Nah, itu tidak dibolehkan. Tetapi dia tetap lanjutkan perjalanannya. Jangan sampai apa yang dilihatnya kemudian dianggap dalam dadanya terbesit bahwa wah, ini bakal seakan-akan tanda sial, ya. Itu tidak boleh dibiarkan, ya. Tapi harus dilawan, ya. Dan dia tetap pergi untuk bekerja. Ya, kata Nabi SAW, fala yasudduhum. Jangan sampai hal itu yang dianggapnya sial itu menghalangi dia untuk melanjutkan apa yang akan dia kerjakan. Qultu, kata Muawiyah bin Hakam, wa minna rijalun yakhuttun. Dan di antara kami ada orang-orang buat garis, ya, garis di pasir, ya, oleh mereka. Qal, ini garis di sini untuk menunjukkan nasib, ya. Buat garis-garis di pasir misalnya, ya. Kemudian itu sebagian orang nanti ada hal-hal yang
terlintas dalam hatinya ya tentang garis ini, oh berarti begini, garis ini berarti begitu. Wa min rijalun yakhuttun. Dan di antara kami ada orang-orang yang membuat garis. Qal kana nabiyyun bil anbiya yakhuttu faman wafaqa khuttuhu fadzat. Kemudian kata Nabi sallallahu ya bahwa ada salah seorang nabi juga melakukan hal itu ya. Dan kalau sesuai dengan garis itu, itulah yang dia lakukan. Tapi yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan para ulama, bukan berarti bahwa ya nabi itu melakukan, ya seorang nabi yang dimaksud di sini kemudian percaya kepada garis itu, tidak. Hasya wa kalla. Mereka para anbiya, para rasul, orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang bertawakal pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan berarti hal ini kemudian membolehkan seorang membuat garis, lalu kemudian dia menentukan apa dia lakukan atau tidak. Ya. Karena tidak mungkin seorang nabi yang melakukan hal yang ya, syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang dipelajari dalam hadis ini ya bahwa ketika seorang pertama kali memeluk Islam ya masih ada hal-hal yang diketahuinya zaman jahiliyah. Makanya kata Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ya kami ini baru ya baru keluar dari kejahiliaan ya memeluk Islam yang dibawakan oleh Allah Ta'ala melalui engkau ya Rasulullah. Nah, di antara kami ini ada orang dahulu yang dia pergi ke dukun. Ya. Dan lalu setelah Islam ini bagaimana? Kata Rasulullah SAW, jangan. Kamu jangan datang kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tauhid ya kepada umatnya. Agar mereka tidak ya melakukan hal-hal yang dulu pernah dilakukan ya oleh manusia di zaman jahiliyah. Ya, kemudian juga ya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ya apabila ada hal-hal yang seorang merasa was-was dalam dirinya ketika dia akan melakukan sesuatu, kemudian dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, itu membuat dia gelisah, maka itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Jangan digubris. Tetap jalankan apa yang akan kita jalankan. Jangan sampai tergoda oleh apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Kemudian kita anggap itu adalah hal yang misalnya wah atau hal yang ini sial, ini mendatangkan kerugian dan seterusnya. Itu tidak boleh terbesit dalam hati seorang mukmin. Ya, seorang mukmin dia yakin pada Allah Ta'ala, dia bertawakal pada Allah Ta'ala, ya, dia berharap pada Allah Ta'ala, dan dia tidak percaya kepada hal-hal yang dilihatnya. Ya, dalam arti yang kadang-kadang menghalangi dia untuk melakukan sesuatu. Ini tidak boleh dibiarkan, tapi hendaknya harus dilawan. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa Nabi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Ya. Jadi dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari samanul kalb. Ya. Jual anjing kemudian dimakan dari hasil dari anjing itu. Ya. Jadi tidak boleh jual beli anjing. Kalau dilarang jual beli anjing, apalagi jual beli babi, ya. Apalagi jual beli babi. Nah, ada sebagian orang, ini perlu diingatkan, ya. Ada sebagian orang yang mereka itu, ini Muslim, ya. Mereka itu punya modal, kemudian mereka yaitu menyuruh orang lain memelihara babi, ya. Kemudian hasilnya diambil, keuntungannya diambil. Ya, naudzubillah.
ini perbuatan haram, ya. Yang dimakannya haram, ya. Hasil dari keuntungan itu haram, ya. Jadi ada sebagian mereka mempekerjakan orang lain. Dilihat di satu tempat, ya, ada orang jual beli babi itu sangat laris misalnya, mahal misalnya. Kemudian dia menyewa orang yang bukan muslim untuk memelihara babi, dia memberikan modal, nanti keuntungan diberikan kepadanya. Ya, ini hukumnya haram, ya. Yang dimakannya haram, ya, tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau anjing tidak boleh makan dari jual beli anjing, ya. Rasulullah melarangnya, apalagi jual beli babi. Anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi. Rasulullah SAW melarang dari, ya, jual beli atau makan dari hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi. Mahril baghi yaitu misalnya, ya, seorang dia mempekerjakan wanita untuk melakukan zina. Ya, nanti dari hasil zina itu sebagian dikasih kepada orang tersebut. Ya, ibarat bagi dua. Yang sebagian diambil oleh yang zaniyah, pelaku zina itu, sebagian dikasih kepada yang membuat pekerjaan tersebut. Na'udzubillah. Ya, mahrul baghi. Kemudian yang ketiga, wa hulwanil kahin. Hulwanil kahin ini adalah, ya, yaitu apa yang diberikan, upah yang diberikan ketika seorang dia menjadi dukun. Ya, dia menjadi dukun, ada orang bayar. Ya, ini hukumnya haram. Makan dari hasil ini adalah haram. Ya, hasilnya adalah haram. Ya, tidak boleh dimakan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tahrim bai'il kalb. Ya, haramnya jual beli anjing dan mengambil dari keuntungan jual beli anjing kemudian dimakan. Ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya adalah haram. Kemudian juga larangan makan dari apa yang diambil oleh seorang wanita pezina, kemudian dia diberi upah ketika zina, naudzubillah, kemudian hasilnya diberikan pada seseorang misalnya yang memfasilitasi, naudzubillah, ya, untuk mendapatkan keuntungan, maka ini hukumnya haram. Demikian pula upah dari pedukunan, ya, ini haram dimakan, diambil. Ya, semua ini tidak halal. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja di mana Anda berada. Itulah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan bab yang berikutnya, bab an-nahyi anit tatayyur. Bab tentang larangan dari menganggap sesuatu itu sial, ketika melihat sesuatu, ketika mendengar sesuatu. Ini pembahasan lebih detail insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari tadi menambah iman kita kepada Allah Ta'ala, menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada Islam ini. Dan agar kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ya, jangan sampai kita ini ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hendaknya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga para pemirsa dan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan istiqomah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, maka kami mohon maaf ya kepada semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.